Selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita angkat kepala dan datang kepada Tuhan. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa di surga, Kau pelihara kami sepanjang malam, Kau melindungi, dan kami boleh bangun tubuh yang sehat. Dan pagi hari yang cerah, kami mencari Engkau dengan mesbah keluarga, mesbah pribadi, pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami mendengarkan. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu boleh bertanah dalam hati kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi kembali, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca Mazmur pasal 26 ayat pertama sampai ayat 14. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus bergemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itu yang ku ingini, diam di rumah Tuhan semua hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, menyaksikan baik-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menjadikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku atas gunung batuku. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Mu aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihlah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Jangan menyilihkan wajah-Mu kepadaku. Jangan menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah yang pertolonganku. Janganlah membuang aku dan jangan meninggalkan aku, ya Allah penyelamatanku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntun aku di jalan yang beratap oleh sebab seteru. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan keterlaluan. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan dari orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Di sini suatu cerita hati Daud yang diutarakan kepada Tuhan di dalam doanya, yang dimohon kepada Daud kepada Tuhan. Apa yang dimohonkan Daud kepada Tuhan biar menjadi satu permohonan doa kita kepada Tuhan, sebagaimana pada ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingin, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik-Nya. Suatu hal yang luar biasa yang mohonkan Daud kepada Tuhan. Apa yang diingini? Banyak kali manusia hanya mengingini perkara-perkara dunia atau isi dunia, keinginan mata, hidup, keinginan daging. Tapi Daud hari ini dia berkata, diam di rumah Tuhan seumur hidup Daud. Puji Tuhan.
permohonan doa Daud ini, bagian permohonan doa kita kepada Tuhan. Satu hal yang kita minta kepada Tuhan pagi ini apa? Diam di rumah Tuhan seumur hidup kita, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Justru di rumah Tuhan kita menikmati baiknya, kita menikmati kemurahan Tuhan. Di rumah Tuhan kita hidup senang, kita bahagia hari ini. Kalau kita masuk dalam rumah Tuhan, kalau saudara merenungkan kembali, kita bekerja baik, kita cari nafkah baik, kita berdagang baik, tapi apa kita dapat? Apa kita dapat? Kita renungkan dengan baik. Semua yang kita cari hanya kesia-siaan atau kesia-siaan. Justru yang paling bahagia, yang paling indah, itulah sebagaimana yang dimohonkan Daud kepada Tuhan. Diam di rumah, diam di rumah Tuhan seumur hidup Daud. Arti Tuhan, Daud ada hubungan dengan Tuhan selalu, bukan putus nyambung, selalu hubungan dengan Tuhan, bagaikan pokok dengan cara, sebagaimana di Yohanes pasal 15 ayat 5 dan 6. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Jelas, di luar Tuhan, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita bisa, kita berhasil, kita sukses, semua tidak lepas daripada Tuhan. Keberhasilan, kesuksesan, semua datang daripada Tuhan. Jelas, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi intinya untuk campur tangan Tuhan dalam hidup kita yang Tuhan tentukan. Bahkan dikatakan pada ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang jadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Arti kata lepas dengan Tuhan berarti kita tidak bisa hidup. Lepas dengan Tuhan berarti kita tidak ada hubungan dengan Tuhan. Banyak kali orang tidak mau terikat dengan Tuhan. Dia mau hanya suka-sukanya sendiri. Berarti kalau suka-suka sendiri, suka-sukanya ya sendiri. Yang nangkap masih kembali iblis yang menangkap orang itu. Tapi kalau kita mau terikat dengan Tuhan, kita lekat dengan Tuhan, bagaikan terikat dengan Tuhan, kita mau menjadi hambanya, kita mau jadi budaknya, kita mengatakan kita bisa berbuat apa-apa. Tetapi tanpa lekat dengan Tuhan, kita akan dibuang. Dibuang mana? Firman Tuhan katakan api lalu dibakar, arti dibuang ke neraka. Betapa penting kita lekat dengan Tuhan. Di akhir zaman kita ini hidup, kita butuhkan perlindungan Tuhan. Kita butuh penyertaan Tuhan. Kita butuh Tuhan. Makanya Daud kata, satu hal yang ku minta, yang ku ingini oleh Daud. Daud ingin hatinya dia di rumah Tuhan seumur hidupnya. Selama kita masih bernapas, selama kita tinggal di dunia ini, kita lekat dengan Tuhan sebagai pokok dengan cara. Kalau kita lekat dengan Tuhan, janji Tuhan iya dan amin. Sebagaimana ayat 1 dan 2. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Kepada siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, jadi semua lawanku dan musuhku, justru apa yang terjadi? Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Inilah perlindungan Tuhan. Kalau kita lakukan dengan Tuhan, ada pembelaan, perlindungan, penyertaan dalam hidup kita.
Maka pagi hari ini kita serahkan anak-anak kita, usaha kita, pekerjaan kita ke dalam Tuhan. Tuhan yang memelihara hidup kita semua. Amin. Mari tundukkan kepala. Tiada kata yang indah selain ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Apa yang dimohonkan Daud, biar satu permohonan kami juga yang hadir. Diam di rumah Tuhan seumur hidup kami. Hati kami lekat dengan Tuhan. Kami tidak mau lepas dengan Engkau. Kami mau diperhamba oleh Tuhan. Kami mau terikat dengan Tuhan, bagian pokok dengan cara. Kalau kami tidak mau terikat, kami akan terlepas dan dibuang ke dalam api neraka. Tapi kami mau lekat dengan Tuhan sepanjang hidup kami. Maka firman-Mu menjadi berkat buat kami. Sucikan pikiran kami, angan-angan kami, sehingga apa yang kami pikirkan, apa yang kami inginkan sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami mungkin mau bekerja, mungkin kami harus berdagang. Kau menyertai buat tangan kami, menyertai perjalanan kami untuk bekerja. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Baik kami berdagang, baik kami bekerja, kami datang ke rumah kami masing-masing dalam keadaan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Dan besok pagi kami akan mencari Kau kembali. Tuhan dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, relawan, TNI, Polri. Kau berkati hikmat yang daripada Tuhan. Berikan kecerdasan yang luar biasa untuk berperang melawan corona. Kemenangan-kemenangan kami terima dengan iman Tuhan. Engkau yang berperang, hanya diam saja. Engkau beri kemenangan dalam hidupnya. Daripada cepat Engkau akan lalukan dari virus corona ini dengan baik. Kami boleh kembali dalam ibadah di rumah kembali Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Turunkan berkat. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.